Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan juga narasumber sharing session kita hari ini, Kak Rila. Hari ini kita akan membahas tentang inspirasi cerita. Ini ada kaitannya dengan ini ya, heritage gitu ya. Ada kaitannya dengan heritage. Jadi yang ini ahlinya Mbak Rila nih ya. Insya Allah kita akan bahas kupas tuntas bersama-sama. Saya akan baca, mungkin teman-teman juga sudah baca ini ya materi yang di-share di live, tapi akan saya bacakan profil beliau yang ada di buku lain ya. Saya bacakan waktu itu saya ini ya membeli buku beliau yang tentang Korean backpacking family yang Korea. Nah ini ada biodatanya Mbak Rila. Saya bacakan sedikit ya Mbak. Ini nama penanya Mbak Rila ya. Adalah pencinta drama dan musik Korea yang senang menjelajah ruang kota dan menikmati landscape pedesaan. Saat ini ia bekerja sebagai peneliti dan pengajar bidang urban studies di sebuah universitas swasta di Tokyo. Ibu dari 2 orang anak ini memulai kegiatan family backpacking-nya sejak 7 tahun yang lalu. Kegiatan ini sempat terhenti ketika anak bungsunya lahir. Kak Rila pun melanjutkan hobinya berpetualang bersama anak-anaknya setelah si kecil menginjak usia 3 tahun. Ia sering mengajak kedua buah hatinya untuk mengeksplorasi struktur ruang, menyelami budaya dan identitas lokal dari berbagai destinasi wisata yang mereka kunjungi. Nah, ini saya bacakan sedikit biodata beliau yang ada di buku Korea Family Backpacking ke Korea. Gitu, mungkin sekarang kita masuk ke materi dulu ya, mungkin karena teman-teman meskipun sudah ada yang membaca, tapi mungkin kita dengarkan dulu langsung dari Kak Rila dulu ya, mungkin sekitar Assalamualaikum warahmatullahi 15 wabarakatuh. menit, boleh ya Kak Rila, atau 20 menit gitu silahkan. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ini ya. Iya, Mbak Dian nge-lag. Ya. Mbak Dian, kamu nge-lag, Mbak? Iya, silahkan Mbak Diela. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ega, ketemu di sini. Halo Mbak Rila. Makasih ya, Hisashi. Makasih udah datang. Halo, salam kenal Mbak Zahra, ini Mbak Iko, dan terima kasih juga untuk Mbak Dian yang telah waza-waza nih membuat acara di tengah kesibukannya. Ini saya share screen atau gimana ya Mbak? Iya Mbak, bisa. Oke. Jadi hari ini semoga teman-teman sekalian bisa menikmati. Sudah saya jadikan co-host ya. Oke. Halo, suara saya terdengar jelas tidak ya? Jelas Kak. Oke, jadi izinkan saya untuk menyampaikan materi hari ini.
yakni inspirasi cerita pendek dari abad pertengahan hingga modern. Mungkin hari ini masih ada yang punya PR untuk menulis cerita dan bingung dari mana ya, sebaiknya kita mencari inspirasi, dan semoga dari materi hari ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Oke, saya skip aja ya profil saya untuk menghemat waktu. Jadi ini materi hari ini. Yang pertama itu saya ingin mengenalkan ragam cerita pendek. Mungkin rekan-rekan sekalian di sini sudah familiar ya dengan cerita pendek, jadi nggak perlu terlalu detail saya sampaikan. Dan kemudian saya ingin membagikan cerita-cerita pendek dari abad pertengahan, pembaharuan, dan zaman modern. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena kebetulan di kelas juga kita ada sesi ya untuk membahas peradaban dari abad pertengahan, sebenarnya dari prehistoris sih sampai modern, dan di situ kita melihat bagaimana manusia itu berkembang dan belajar dari sejarah-sejarah sebelumnya, dan sangat menarik ya karena kita melihat bahwa peradaban itu sebenarnya berulang gitu loh, manusia melakukan kesalahan yang sama, tapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dan semoga kita tidak mengulangi kesalahan tersebut di masa depan. Jadi ini singkat saja definisi dari cerita pendek. Menurut Jas Badudu itu adalah suatu cerita yang hanya menjurus dan terfokus pada satu peristiwa saja. Sedangkan Jakob Sumarjo, filsuf Indonesia, juga menyatakan bahwa cerita pendek itu sebenarnya merupakan sebuah keterampilan menyajikan cerita. Dan ada bagian-bagian yang sebenarnya tidak perlu, tapi juga ada bagian yang terlalu banyak. Dan menurut Kamus Oxford juga cerita pendek itu bisa didefinisikan sebagai sebuah cerita yang memiliki tema yang sudah lengkap ya, tapi bisa dibilang tidak terlalu panjang dan juga tidak sedetil cerita-cerita novel. Nah, ini ada beberapa ragam cerita pendek ya. Yang pertama dari jumlah kata. 700 sampai 1000 biasanya kita sebut cerpen mini atau flash ya, jadi cukup singkat, dan ini biasanya disajikan oleh Dewi Lestari gitu ya, suka menulis cerita-cerita pendek mini seperti ini. Kemudian juga ada cerpen ideal yang mungkin sering ditulis oleh rekan-rekan sekalian, berkisar antara 3.000 sampai 4.000. Dan kemudian juga ada cerpen panjang, ini sampai 10.000 kata. Jadi kadang-kadang mungkin kita juga ini bagian apa ya, kok dibilang cerpen tapi nggak pendek gitu ya, tapi dibilang novel juga kayaknya terlalu dikit gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat populer pada masa abad pertengahan dan di masa-masa abad pembaharuan ya. Jadi mereka mulai menulis cerita-cerita pendek dengan ukuran 10.000 kata. Nah, ini juga ada ragam cerita pendek berdasarkan teknik mengarangnya, yakni cerpen yang sempurna dan cerpen yang tak utuh. Jadi perbedaan dari kedua cerpen ini cukup jelas ya, bahwa kalau cerpen sempurna itu mudah kita pahami. Jadi kita bisa lihat, oh ini awalnya, oh ceritanya maunya ke sini, plotnya tuh cukup jelas. Sedangkan cerpen yang tidak utuh ini, kadang kita bingung ya kalau misalnya membaca cerpen seperti ini, kita harus membaca 2-3 kali, bahkan mungkin lebih ya, ini sebenarnya mau cerita apa sih, plotnya seperti apa. Nah ini mungkin kadang ada flashback gitu ya, kadang tidak selesai, mengambang, dan ini adalah salah satu cerpen yang dikategorikan sebagai cerpen tak utuh. Dan ada juga aliran-aliran cerita ya berdasarkan ide-idenya. Yang pertama realisme, ini menceritakan cerita yang berdasarkan kondisi nyata dan biasanya berkutat pada kehidupan sehari-hari yang diamati oleh penulisnya, dan umumnya cerita ini fokus pada kisah masyarakat kelas bawah ya, jadi misalnya kemiskinan, kemudian permasalahan-permasalahan hidup. Nah ini termasuk dalam ragam cerita realisme. Kemudian ada juga impresionalisme, ini lebih ke kesan ya terhadap fenomena, misalnya kita melihat sesuatu, kita suka, kita tulis, tapi kita tidak menceritakan fakta, mungkin lebih
kepada kesan kita saat mengalami atau melihat benda tertentu. Kemudian ada juga naturalisme, ini merupakan cabangnya dari aliran realisme, dan kadang ini sangat kritis ya, jadi membahas hal-hal yang bahkan tidak etis gitu ya, misalnya pornografi atau misalnya perbuatan amoral gitu ya, dengan sangat gamblang gitu. Jadi cukup berbeda dengan realisme yang biasanya membahas tema-tema yang sedikit berbeda. Kemudian ada neonaturalisme. Ini adalah penggabungan dari aliran realisme dan neonaturalisme. Jadi ini lahir dari ketidakpuasannya akan karya-karya yang menurut penulisnya kurang ekstrim dan juga kurang kurang menjiwai. Jadi ekspresinya itu seperti tertahan, harusnya lebih vulgar atau harusnya lebih kritis. Nah, ini mereka juga berpendapat bahwa cerita itu tidak harus fokus pada kenyataan buruk saja, tapi juga kenyataan yang baik harus disampaikan. Kemudian juga ada aliran determinisme. Ya, ini juga cabang ya dari aliran sebelumnya. Namun kisahnya itu biasanya berkutat pada takdir yang ditentukan oleh faktor biologis dan lingkungan. Jadi bukan karena ketetapan dari Allah gitu ya, tapi misalnya dia itu berbuat jahat karena memang dia tumbuh di lingkungan penjara, misalnya seperti itu. Jadi penulis ini percaya bahwa lingkungan akan membentuk karakter seseorang. Kemudian juga ada ekspresionalisme. Nah, ini mungkin terserap ya penulisnya seakan-akan dia adalah tokoh utama dalam karangan tersebut gitu. Jadi biasa ceritanya lebih detail, lebih dalam, seolah-olah dia memang pelaku dari cerita yang dia tulis. Kemudian ini romantisme, ya ini pasti sudah hafal ya, mungkin sering membaca, ini fokusnya pada perasaan cinta gitu ya, jadi menceritakan pengalaman cinta, kaum muda maupun juga yang sudah lebih matang ya usianya. Kemudian idealisme, ini biasanya memperkenalkan harapan ideal, dan umumnya ceritanya indah ya, maksudnya menawan sesuatu yang mungkin sangat mengawang dan tidak realistis kadang-kadang ya, karena hanya mengungkapkan harapan-harapan yang ingin dicapai oleh sang penulis tersebut. Kemudian ada juga aliran surrealisme, dan ini muncul pasca Perang Dunia ya, di mana mereka ini penulisnya mencoba memperkenalkan mimpi, sebuah dunia mimpi, tapi alurnya sayang sekali melompat-lompat. Jadi pembaca umumnya kesulitan memahami isi cerita ini. Oke, jadi saya masuk aja langsung ke cerita pendek dari abad pertengahan. Nah, mungkin ini rekan-rekan familiar ya dengan cerita 1001 Malam, yang di Indonesia juga cukup terkenal ya. Jadi sebenarnya cerita 1001 Malam ini merupakan antologi dari Timur Tengah yang mulai menjadi topik pembicaraan pada abad ke-8. Dan ini awal mulanya disampaikan secara lisan oleh para pendongeng lokal. Jadi ceritanya ini sebenarnya mengenai Raja Sasani yang bernama Syahriar. Sayang sekali raja ini memiliki trauma gitu ya akibat perselingkuhan istrinya dan juga istri kakaknya. Jadi raja ini menganggap bahwa semua perempuan ini sama gitu ya sifatnya, nggak bisa lihat laki-laki gitu ya. Jadi ia kemudian menikahi perawan hanya untuk dibunuh keesokan harinya. Nah, hingga akhirnya kesulitan nih mencari perawan yang tersisa, dan ada satu perempuan yang akhirnya dinikahi, yakni si Scheherazade ini. Dan uniknya raja tidak bisa membunuh sang ratu gitu, karena si ratu ini selalu menceritakan, jangan bunuh saya dulu, saya mau cerita nih gitu. Dan akhirnya besok-besoknya rajanya tuh selalu ingin mendengar cerita berikutnya apa, dan inilah keunikan dari cerita 1001 Malam ini ya. Jadi cerita-cerita dari sang ratu ini meliputi cerita cinta, tragedi, komedi, mistis, macam-macam. Dan mungkin kita juga banyak ya mendengar cerita 1001 Malam yang diadaptasi ke bentuk budaya populer, misalnya Aladin atau Petualangan Sinbad. Nah, sebenarnya ada juga pendapat yang mengatakan bahwa
Seribu Satu Malam ini bukan orisinal ya, jadi ini adalah sebenarnya dari literatur kuno Persia yang bernama Hezar Afsan. Ini adalah bentuk pertama dari Seribu Satu Malam dan kemudian dikembangkan ya oleh para pendongengnya, karena lagi-lagi pada saat itu cerita-cerita pendek seperti ini diceritakan dari mulut ke mulut, jadi belum didokumentasikan secara cetak. Nah, akhirnya pada abad ke-8 cerita ini diperkenalkan pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid, dan kebetulan pada saat itu responnya sangat positif ya, jadi sangat suka dengan cerita-cerita seperti ini dan akhirnya menjadi populer. Dan kemudian mulai diperkenalkan, dicetak, dan kemudian diperkenalkan ke dunia barat pada tahun 1704 oleh pendongeng Perancis, dan akhirnya boomingnya hingga sekarang kita bisa membaca kisah ini dengan berbagai versi. Nah, kemudian yang kedua adalah Fabliau ini. Jadi ini merupakan cerita pendek yang berkisar antara 300-400 kata. Jadi ini sangat populer di abad 12 dan 13, dan umumnya seperti gambar ini ya, disertai dengan gambar-gambar visual, sehingga sering dikategorikan ke dalam bentuk komik Prancis kuno gitu ya. Dan umumnya ini menunjukkan cerita yang menyindir ya, satir. Dan Fabliau pertama yang terdokumentasi adalah cerita tentang seorang pelacur ya, yang tidur dengan banyak lelaki dan berhasil nih menipu laki-laki ini bahwa ini anak-anak yang lahir adalah anak-anak dari hasil perbuatan mereka. Dan salah satu anaknya yang namanya Samson kemudian tumbuh besar, dan karena melihat ya lingkungannya seperti itu, ia pun akhirnya sering memperdaya perempuan. Kemudian ia berkata pada ibunya bahwa semua perempuan itu pasti nggak ada yang bisa menipu saya gitu ya. Saya tahulah tipu daya perempuan seperti apa. Sedangkan ibunya berpendapat bahwa perempuan itu penuh tipu daya, jadi kamu harus hati-hati. Akhirnya setelah dia berpetualang, dia kembali lagi ke kota kelahirannya. Sang anak ini terperdaya juga gitu ya oleh suruhan sang ibu, pelayan yang disuruh oleh sang ibu. Nah, kok ceritanya seperti ini sih ya? Nah, ternyata pada zaman tersebut cukup umum cerita-cerita mengenai perselingkuhan, mengenai aktivitas seksual. Jadi cerita-cerita erotis itu sangat banyak dipopulerkan pada abad pertengahan ini. Jadi ceritanya ini sebenarnya memiliki tujuan tersembunyi ya, yakni menyindir para rohaniwa yang berpura-pura suci gitu, padahal sebenarnya mereka tidak memiliki memiliki karakter yang seperti itu gitu ya. Dan pada saat abad pertengahan ini, wanita-wanita ini juga memiliki karakteristik yang mungkin kalau dibilang sifat licik, sifat yang suka menipu gitu ya. Nah, ini banyak wanita yang misalnya menjual tubuhnya hanya untuk mencapai tujuannya, dan ini unik ya menurut saya, karena kok diceritakannya dalam bentuk-bentuk seperti materi-materi yang erotis ya, padahal kan kalau kita mungkin sekarang tidak nyaman gitu untuk membacanya, tapi mungkin pada zaman dahulu cerita-cerita seperti ini yang lebih gampang gitu ya diterima oleh orang banyak, dan diharapkan bisa mengambil pelajaran dari cerita-cerita tersebut. Nah, ini juga terkait dengan situasi sosial Eropa ya pada saat itu yang dikuasai oleh sistem feodal. Mungkin pas SMA pernah belajar tentang feodalisme. Nah, pada periode ini Eropa itu dikuasai oleh gereja Katolik ya. Jadi kekuatan mereka itu cukup absolut. Mereka sangat dekat dengan raja gitu ya, dengan para bangsawan royal family, dan mereka itu berpengaruh terhadap politik negara. Dan sayang sekali ada beberapa yang diceritakan rakus ya. Jadi seperti hanya menjual ayat gitu, padahal kalau misalnya ada krisis terjadi mereka tidak mau bertanggung jawab. Dan ironinya kehidupan masyarakat kasta bawah itu sangat memprihatinkan gitu ya. Jadi petani tanpa lahan garapan, budak-budak itu benar-benar menjadi properti dari tuan tanah. Nah, ini yang menyebabkan banyak cerita-cerita ya seperti ini, di mana mereka tuh sebenarnya mengkritik gitu ya, mengkritik para bangsawan yang
tidak memiliki apa ya namanya moral yang baik ya, bukan menjadi contoh gitu ya untuk masyarakat kasta bawah. Dan ini juga salah satu cerita dari apa namanya Fabliau ini. Ada banyak ya sebenarnya ceritanya, saya ambil satu aja, contohnya tukang jagal di Abbeville. Jadi ini bercerita mengenai seorang tukang jagal yang membalas dendam karena ia itu mau menjual sesuatu ya kalau nggak salah, dan di market itu dia tidak bisa menemukan apa yang dia inginkan atau tidak bisa menjual sesuatu ya, saya lupa ceritanya sebenarnya yang lengkapnya. Tapi si David ini karakternya ketika dia mau pulang gitu ya, dia ingin menginap gitu ya di gereja, dan sayang sekali ditolak oleh bapak gereja. Jadi bapak gereja itu pemimpinnya gereja tersebut gitu, karena sepertinya miskin nih, sepertinya tidak punya status gitu ya. Jadi diusirlah David gitu. Dan David ternyata karena dia kesal, dia akhirnya mencuri domba gereja, dan kemudian dia melakukan transaksi nih dengan pelayan perempuan. Jadi kalau kamu mau melakukan ini dengan saya berikan kulit domba ini gitu. Kemudian dia juga menipu istri dari bapak gereja ini ya. Akhirnya mereka berdua mendapatkan imbalan kulit domba, padahal domba itu milik gereja, dan kemudian dia juga berhasil menipu bapak gereja itu sendiri. Jadi mereka membeli daging, membeli apa namanya domba yang sebenarnya milik mereka itu sendiri, dan akhirnya mereka baru sadar bahwa mereka tuh akhirnya tertipu ya. Jadi ini sebuah pesan moral gimana seharusnya orang yang apa namanya seorang rohaniwan ini seharusnya tidak memilih-milih apa ya namanya, tidak memilih orang ya, gimana, bukan tidak memilih orang bahasa Indonesianya, tidak pandang bulu ya kalau menolong orang gitu ya, harusnya siapapun dia terima di gerejanya, bukan hanya orang kaya saja gitu loh. Jadi, dan dia juga mengkritik perilaku ya orang-orang yang berada di lingkungan Katolik pada saat itu, bahwa tuh mereka masih mau melakukan perbuatan seksual dengan seseorang yang mereka tidak kenal hanya untuk mendapatkan kulit domba. Jadi saat itu kulit domba tuh dianggap mahal ya, mungkin dianggap properti yang sangat menggiurkan gitu loh. Jadi cerita-cerita seperti ini umumnya mendominasi ya cerita pendek pada pada abad pertengahan. Kemudian berikutnya Gesta Romanorum, lagi-lagi nih apa namanya bercerita tentang isinya adalah kumpulan cerita moral sebenarnya. Jadi ini anekdot tentang apa sih namanya binatang misalnya ya, dan juga berbagai cerita untuk menyampaikan bahwa seharusnya kita tuh bertindak seperti ini, jangan seperti ini gitu ya. Dan ini digunakan sebagai media untuk menyerukan ilmu agama Katolik pada saat itu. Nah, salah satu cerita pendeknya ini juga, ini saya coba ambil satu ya, pria yang tidak bersyukur. Jadi ini ada bangsawan, ketika dia melakukan perburuan, dia jatuh ke dalam lubang perangkap, dan dia berteriak minta tolong. Sayang sekali ada yang lewat ini ya, cuman para yang lewat ini petani miskin, bingung ini sebenarnya suara apa, suara hantu atau suara apa kok teriak-teriak dari lubang gitu ya. Terus ada berbagai binatang yang jatuh gitu ke lubang itu. Jadi dia pikir jangan nih iblis nih hanya menggoda dia. Jadi tapi yang jatuh ini siapa namanya, saya lupa namanya, Signor Vitalis kalau nggak salah, bilang nanti kalau kamu nolong saya kasih saya kasih apa namanya imbalan yang sangat menggiurkan, saya ini bangsawan kaya, jadi nanti kalau kamu tolong saya tolong kamu balik. Tapi pada akhirnya ketika petani ini meminta imbalan, nah Signor Vitalis ini nggak mengakui bahwa petani ini telah menolong dia gitu, karena kastanya kan sangat berbeda ya. Jadi dia bilang ini di depan Tuhan nih saya bersaksi bahwa saya nggak kenal kamu. Dan petani itu sangat sedih gitu ya, benar nih gitu ya, kamu tidak ingat sama saya. Dan kemudian lucunya binatang-binatang yang jatuh ke lubang yang sama itu bersaksi, justru datang ya ke tempat itu, dan mereka yang bilang saya adalah saksinya gitu ya, dan karena kamu tidak mengakuinya maka kami boleh menerkam kamu gitu. Jadi inti dari ceritanya adalah ketika kita tidak jujur ya, kita berani bersaksi di depan Tuhan akan sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Nah, itu kita akan mendapatkan
akibatnya dengan perbuatan seperti itu. Jadi ada kritik-kritik moral yang diceritakan dalam Gesta Romanorum. Dan sebenarnya Gesta Romanorum ini konon terinspirasi dari Hikayat Kalilah dan Dimnah. Mungkin rekan-rekan juga tahu ini, fabelnya cukup terkenal ya. Jadi karya ini sebenarnya awalnya dibuat oleh filsuf India, namun diterjemahkan ke bahasa Arab oleh seorang sastrawan Muslim pada abad ke-8, dan versi dari sastrawan Muslim ini jauh lebih populer ya. Ditambah lagi versi Indianya tidak bisa ditemukan di mana-mana, akhirnya orang mengcopy, menerjemahkan dari versi yang versi Arab ya. Jadi ada 3 pesan moral yang berusaha disampaikan oleh fabel ini, yakni nilai moral individual, nilai moral sosial, dan juga nilai moral ketuhanan. Kurang lebih isinya mirip dengan Gesta Romanorum. Kemudian cerita pendek berikutnya yang sangat terkenal, ya ini juga banyak dibahas di literatur, yakni cerita tentang The Canterbury, ditulis pada abad ke-14. Jadi ceritanya masih seputar ya peziarah suci, di mana mereka itu melakukan ziarah dari London ke tempat namanya Canterbury, dan ini mereka mengunjungi sebuah kuil di sana. Nah, pemenang kontes yang berhasil memberikan dongeng yang paling oke gitu ya akan mendapatkan imbalan berupa makan gratis di sebuah penginapan ketika mereka pulang. Nah, tapi cerita ini dikategorikan tidak selesai ya karena cukup panjang, dan walaupun tidak selesai, cerita ini dianggap sebagai salah satu warisan budaya penting dalam literatur Inggris. Jadi walaupun ceritanya kesannya hanya tentang ziarah ya, tapi rupanya banyak sekali informasi yang bisa didapatkan oleh masyarakat modern, misalnya struktur feodal, terus kemudian juga ada isu kepercayaan dan keraguan terhadap Kristen Katolik, dan juga isu feminisme pada abad pertengahan. Jadi kalau tidak salah, salah satu dari peziarah itu perempuan, jadi hanya satu di antara banyak peziarah laki-laki lainnya. Kemudian yang berikutnya di Cameron ini, mungkin ada yang tahu kalau literatur ini tahun lalu sempat booming lagi ya karena pandemi corona ini. Jadi kenapa ini booming? Karena sebenarnya di Cameron ini bercerita tentang wabah Black Death ya. Jadi wabah hitam yang sempat meluluhlantakkan Eropa di abad 14 sampai ke abad 16. Jadi ini adalah salah satu literatur yang berisikan 100 cerita pendek ya. Jadi di-compile oleh si penulisnya yakni Boccaccio terkait tentang upaya pelarian ini, sebenarnya upaya pelarian dari wabah hitam. Jadi ketika wabah hitam itu terjadi di Eropa, belum ada penjelasan ya dari ilmu kesehatan pada saat itu, belum bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Eropa. Kenapa tiba-tiba penyakit ini bisa menular sedemikian rupanya dan membunuh banyak orang. Dan pada masa itu gereja Katolik juga tidak bisa menjelaskan ya kenapa ini masyarakatnya bisa terkena penyakit wabah seperti ini gitu. Dan penganut Kristen Katolik pada saat itu bertanya, di manakah Tuhan gitu ya? Di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan kami penyakit seperti ini? Dan ada beberapa gereja yang berhasil memberikan servis ya, pelayanan kepada para pengikutnya. Misalnya mereka tetap memberikan donasi, tapi ada juga gereja yang justru menutup pintunya dan mereka kabur ke tempat yang aman. Jadi pada masa ini bangsawan maupun rohaniwan itu banyak yang menunjukkan sifat egois mereka ya. Jadi di dalam cerita ini tuh diceritakan keburukan moral masyarakat ya, maupun misalnya petinggi-petinggi bangsawan gitu, dan juga mereka yang seharusnya melindungi masyarakat kelas bawah gitu. Dan ini juga diceritakan bobroknya masyarakat pada moral masyarakat pada zaman tersebut. Misalnya orang tua tega meninggalkan anaknya yang terkena penyakit Black Death ini ya, jadi dibuang begitu saja gitu, seakan-akan tidak kenal. Jadi kayak orang tua buang anak, anak buang orang tua, tetangga juga tidak peduli. Jadi chaos-nya diceritakan dengan baik di cerita ini. Kemudian juga
kenapa di Cameron ini bisa terkenal karena sangat detail ya menceritakan misalnya kondisi kotanya seperti apa gitu ya, bahwa mereka nggak punya sanitasi yang baik, kemudian kota-kotanya misalnya memiliki isu-isu tertentu. Jadi ini kesannya hanya cerita pendek ya, tapi merupakan sebuah referensi yang bagus untuk para peneliti ya, terutama di zaman sekarang. Oh, jadi tahu zaman abad pertengahan itu seperti ini loh kondisi lingkungan fisiknya gitu. Nah, ini saya coba rangkum ya inspirasi cerita pada abad pertengahannya. Jadi terpusat ya, umumnya ceritanya terpusat pada kondisi sosial masyarakat. Dan ada 2 isu yang sangat kencang. Yang pertama itu feodalisme, di mana ada kasta sosial, ketimpangan sosial, kemudian perbuatan amoral, dan yang paling sering dibahas ini adalah krisis kepercayaan terhadap gereja Katolik, yang mereka mulai mempertanyakan ini benar nggak sih agama, ini benar nggak sih pemuka-pemuka agamanya jangan-jangan cuma jual agama aja gitu ya, dan juga ini juga memicu kemunculan penyembah berhala. Jadi mereka mulai mistis gitu ya, misalnya waktu terkena penyakit bukannya berdoa, misalnya mereka buat jimat gitu ya, macam-macam, ataupun pintu rumahnya itu dicoret gitu ya, di sini gitu ya, penyakit dilarang masuk gitu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya ngawur ya, cuma karena zaman dulu tidak ada informasi dan juga mereka yang seharusnya memiliki akses informasi tidak membagikannya ke masyarakat kelas bawah, mungkin seperti kita sekarang ya, kan bingung pandemi ini apa sih gitu ya, jadi banyak sekali isu-isu yang berseliweran, akhirnya terjadi kekacauan yang cukup besar, dan wabah hitam ini juga merupakan salah satu ya penyebab gitu ya, penyebab runtuhnya Eropa pada abad pertengahan. Jadi ada krisis moral, lingkungan fisik yang buruk gitu, dan juga ini menyoroti ketidaksiapan kota dalam penanganan wabah. Sedangkan dari Timur Tengah kita lihat bahwa cerita-ceritanya lebih menekankan pada tradisi dan legenda lokal, misalnya folklore setempat, entah itu tahayul, dongeng, jadi isu-isu fantasi disampaikan gitu dengan baik, tapi diselipkan berbagai pesan moral juga, dan kemudian menyoroti kekuasaan raja yang sangat mutlak, dan juga isu maskulinitas ya di Timur Tengah. Oke, kemudian cerita pendek dari abad pembaharuan. Nah, ini mungkin udah pada familiar ya dengan abad pembaharuan ini. Sebenarnya ini abad transisi yang muncul karena masyarakat Eropa itu tidak puas dengan sistem feodal. Jadi mereka menganggap itu salah, kok kita lahir seakan-akan dengan kasta gitu ya, padahal kan tidak seperti itu yang diajarkan misalnya dalam agama Katolik ya. Dan gereja Katolik yang mereka percaya malah korup dan juga moralnya tidak sesuai lah dengan apa yang selama ini disampaikan gitu. Jadi pandemi ini benar-benar membuka ya mata masyarakat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang baru, dan juga ada peluang untuk masyarakat kelas bawah karena banyak bangsawan yang mati karena wabah hitam ini. Jadi misalnya banyak properti yang kosong gitu dan siapa aja boleh ambil pada saat itu. Jadi mereka memiliki peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kemudian mereka yang memiliki kemampuan khusus, misalnya pematung, tukang bangunan, seniman, dan alat-alat yang bisa buat alat-alat khusus, misalnya jam atau apa ya, mendapatkan status sosioekonomi baru. Jadi mereka dinilai berdasarkan skill-nya, bukan berdasarkan status kastanya mereka. Waktu zaman feodal kan kamu tuan tanah atau kamu petani gitu ya. Kalau misalnya kamu petani, ya udah mau apapun yang kamu lakukan kamu nggak punya harga gitu. Tapi di abad pembaharuan ini semua dinilai berdasarkan kemampuan yang mereka punya. Dan di abad ini masyarakatnya tergila-gila dengan ilmu humaniora, filsafat, dan juga seni ya. Jadi mungkin kalau ada yang pernah jalan-jalan ke Eropa bisa membandingkan bangunan dari abad pembaharuan ini, misalnya yang seperti foto sebelah, ada dome-nya gitu ya, kemudian juga bangunannya simetri, jadi unsur-unsurnya itu benar-benar diperhatikan dengan detail ya. Jadi ukiran-ukirannya juga kalau dilihat ada filsuf di baliknya gitu. Jadi pembuatan sebuah karya itu benar-benar dipikirkan dengan baik. Jadi nggak hanya massal ataupun yang penting selesai gitu, tapi mungkin membutuhkan kontemplasi yang lama, kemudian dihitung dengan baik, dihitung ulang gitu ya. Kemudian juga ada proses review yang panjang.
baru gitu ya diselesaikan. Dan ketertarikan seperti inilah yang membuat mereka justru menggali literatur kuno sebelum abad sebelum abad pertengahan, dan mereka jauh lebih memperhatikan fitur-fitur desain lingkungan dan bangunan fisik kota. Terus nasib cerita pendeknya gimana? Ternyata ya sayang sekali cerita pendek itu kehilangan popularitas pada zaman ini. Kenapa? Karena masyarakat lagi senang-senangnya menggali ya, mereka tidak cukup dengan hanya menulis sesuatu yang pendek gitu ya, ataupun hanya mengkritik sesuatu gitu, tapi mereka mengeksplorasi dan ingin mengekspresikannya dalam bentuk yang berbeda gitu. Jadi literatur pada abad ini benar-benar mengalami perkembangan pesat karena masyarakat banyak bereksperimen. Dan ini mungkin untuk mereka yang suka berpuisi, familiar dengan Spenserian stanza, itu bentuk syair tetap yang kalau nggak salah 8 bait, kemudian juga soneta yang bentuk puisi satu baris, dan esai ya yang sampai saat ini pun tetap populer gitu. Kemudian tema tulisannya juga lebih cenderung ke inspirasi Greko-Roman gitu, yakni Yunani Romawi pada zaman periode Yunani kuno, karena misalnya seperti bisa dilihat di gambar ini, pilar-pilar bangunan ini kan banyak ya seperti hiasan-hiasannya, dan satu unsur itu sebenarnya bercerita banyak gitu ya. Jadi misalnya penempatan patung di sini ini tidak hanya ditempel saja, tapi ada cerita yang ingin coba disampaikan, dan ini yang membuat masyarakat tuh berbondong-bondong ya menambah ilmunya, dan ini sebenarnya merupakan salah satu momen kelahiran pariwisata budaya. Jadi pada zaman itu anak-anak muda bangsawan, mereka itu diminta oleh keluarganya ya untuk misalnya 1 tahun ikut dalam tur yang disebut oleh Grand Tour. Jadi mereka akan berkeliling Eropa, mempelajari cultural heritage-nya, terus misalnya mempelajari bentuk-bentuk bangunan, kemudian mempelajari literatur-literatur kuno untuk mencari tahu apa sesuatu yang baru yang bisa mereka kembangkan gitu ya. Dan karena mereka rajin gitu ya mengeksplorasi, maka cerita-cerita pendek mulai ditinggalkan gitu ya. Jadi yang lebih populer itu misalnya kisah-kisah peradaban ideal. Misalnya ini kalau ada yang tahu, jadi si Machiavelli ini salah satu pendiri ilmu politik modern ya, sering dibilang bapak ilmu politik modern, dan sebenarnya dia ini adalah pejabat publik. Tapi di sela-sela waktunya dia juga seorang penulis gitu, dia senang menulis komedi, puisi, dan juga lagu-lagu perayaan. Dan salah satu bukunya yang terkenal adalah Sang Penguasa, dan ini bercerita mengenai para politisi di Italia yang menggunakan sejumlah trik untuk mempertahankan posisinya. Jadi akan menggunakan segala cara agar tetap berkuasa, dan ini sifat ini kemudian seringkali ya dirujuk sebagai sebuah teori gitu. Jadi seseorang yang manipulatif, tidak berperasaan, dan tidak punya moralitas. Nah ini sebenarnya mengambil informasi dari buku dari buku Sang Penguasa. Kemudian juga yang sangat terkenal ya berikutnya adalah Utopia. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan sering dengar Utopia nih kayaknya gitu ya, sesuatu yang utopis gitu ya. Dan sebenarnya ini adalah judul dari sebuah buku yang ditulis oleh Sir Thomas More pada tahun 1516. Ini sebenarnya sebuah satire ya mengenai pulau fiktif di mana masyarakat itu memiliki keteraturan sendiri. Jadi mereka punya aturan sosial, misalnya harus rumahnya itu satunya isinya berapa gitu ya, dan penduduknya harus bekerja seperti apa. Kemudian juga ada aturan-aturan politik dan praktik agama yang memungkinkan masyarakatnya itu hidup secara damai dan harmonis. Jadi terminologi ini sampai sekarang sering digunakan untuk menggambarkan dunia imajinasi yang memiliki keteraturan ideal tertentu ya. Nah, cerita pendeknya gimana? Nah, lagi-lagi cerita pendek kalau misalnya secara general itu kurang diperhatikan ya, tapi sastrawan Spanyol banyak yang masih mencoba menulis cerita-cerita pendek. Misalnya aja contohnya salah satu yang masih sering yang masih agak populer ya, gitu Cervantes yang menawarkan novel berjudul
exemplary novels. Nah, fokusnya tentang isu sekuler maskulin. Tapi sayang sekali ini nggak booming ya, karena pada saat itu masyarakat lebih tertarik pada isu jurnalisme, jadi sesuatu yang faktual, laporan perjalanan gitu ya. Karena tadi memang ada tren untuk melakukan pariwisata budaya, jadi buku-buku dokumentasi perjalanan itu cukup dicari oleh orang banyak ya, dan juga banyak sekali penduduk Eropa yang tertarik untuk melakukan ziarah suci gitu ya. Jadi ke tempat-tempat cultural heritage tertentu, dan ini banyak buku-buku perjalanan panduan untuk ziarah suci yang juga diterbitkan. Dan ya, nah cerita pendek ini kembali lagi populer ya di zaman modern, ketika manusia mulai mengandalkan teknologi untuk memudahkan kehidupannya. Jadi media massa nih mulai naik daun lagi, sehingga masyarakat kembali mengeksplorasi nih, kayaknya saya bisa berekspresi dengan cerita-cerita pendek. Dan salah satu negara ya yang berkontribusi terhadap popularitas cerita pendek ini adalah Jerman. Mungkin teman-teman juga sering mendengar ya tentang karya-karya dari sastrawan Jerman ini, di mana kisahnya itu lebih sering mengangkat pesan-pesan moral untuk masyarakat. Tapi sayang sekali pada zaman tersebut sebenarnya karya-karya dari sastrawan Jerman ini tidak begitu terkenal ya di dunia literatur Inggris, karena ada sedikit keengganan untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris, dan juga topiknya dianggap kurang seksi ya pada zaman tersebut. Ini kan banyak yang menyangkut tentang kesehatan spiritual. Nah, ini beberapa contoh dari penulis di cerita pendek pada zaman modern. Mungkin teman-teman sering mendengar Rudyard Kipling yang sering menuliskan cerita anak ya. Jadi ini sebenarnya cerita-ceritanya diambil dari pengalaman hidupnya ketika hidup di India, kemudian juga hidup di berpetualang di berbagai negara jajahan Inggris pada saat itu gitu ya. Jadi benar-benar imajinatif dan mudah dicerna oleh anak-anak. Kemudian Ernest Hemingway juga yang memperkenalkan cerita dengan teori iceberg ya. Jadi hanya menampilkan sedikit dulu dan kemudian membuat pembaca bertanya-tanya gitu ya, sebenarnya ini isinya apa sih, bisa menduga-duga, dan kemudian pelan-pelan dia sampaikan. Ini sebenarnya terpengaruh oleh pengalamannya sebagai jurnalis. Jadi sebelum menulis cerita pendek dan novel, Hemingway adalah seorang jurnalis. Jadi kisahnya juga beragam ya, jadi tentang ironi sosial, petualangan di Afrika, percintaan dua manusia gitu ya, terus pesan-pesan keberanian. Kemudian yang ketiga, Dorothy Parker. Jadi ini salah satu penulis perempuan cerita pendek yang cukup fenomenal ya, karena berhasil masuk ke Hollywood, dan cerita-ceritanya juga banyak diadaptasi dalam budaya populer, dan tema ceritanya ini satire, kritik sosial, dan juga kehidupan keseharian manusia. Jadi bisa dibilang kalau inspirasi cerita pendek di zaman modern ini cukup berubah ya, jadi tidak didominasi oleh kritik pada sebuah agama, tapi lebih ke isu moralitas, karena pada zaman-zaman ini kencang sekali ininya isu-isu individualnya ya. Jadi masyarakat mulai mempertanyakan saya ini identitasnya siapa sih gitu ya, karena pada abad 18 ini kan banyak filsuf-filsuf yang mulai memperkenalkan isu komunitas, kemudian masyarakat gitu ya. Jadi apa sih bedanya komunitas dengan masyarakat secara luas gitu. Misalnya komunitas itu mencerminkan mereka yang tinggal di pedesaan memiliki ikatan sosial yang kuat, sedangkan mereka yang kalau masyarakat itu luas gitu ya. Kita tidak bisa mengharapkan ada bonding di antara satu dan lainnya. Dan ini kan urbanisasi lagi gencar-gencarnya terjadi ya di momen-momen ini gitu, di masa zaman modern, terutama juga kan adanya revolusi industri ya. Jadi orang mulai pisah gitu ya dari keluarga intinya, mulai masuk ke dunia baru, dan di situ mereka mulai mempertanyakan gitu identitasnya gitu ya sebagai manusia. Jadi kehidupan sosial ini menjadi tema yang sering dibahas gitu ya. Kemudian juga memoir perjalanan, karena mereka banyak melihat hal-hal yang baru gitu, ataupun mengkritik hal-hal yang terjadi ya, misalnya
kok jadinya orang yang punya duit aja nih yang berkuasa gitu ya, kita misalnya labor, pekerja kelas bawah tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya gitu. Jadi cerita-cerita seperti ini keseharian dari masyarakat yang hidup di zaman transisi ya, dijadikan inspirasi bagi para penulis-penulis ini dalam karya-karya kreatifnya gitu. Oke, jadi kesimpulannya udah lama ya, sorry kebiasaan. Jadi kesimpulannya ini inspirasi cerita pendek ya pada awal abad pertengahan didominasi oleh kritik terhadap sistem feodal dan dominasi gereja Kristen Katolik pada saat itu, dan cerita-ceritanya banyak disajikan secara erotis ya, tapi bukan hanya untuk menghibur atau misalnya kalau sekarang kan cerita-cerita yang berbau pornografi itu hanya memikirkan uang ya, gimana caranya ini supaya laku dapat uang banyak dijual aja nih cerita-cerita yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau zaman dulu itu cerita erotis digunakan sebagai medium untuk menyisipkan pesan moral ya yang keras gitu ya. Jadi cukup berbeda orientasinya dengan sekarang. Jadi kalau mungkin pada zaman dulu, jujur aja waktu saya baca di Cameron juga sedikit tidak nyaman, ini kok banyak sekali adegan-adegan yang mungkin terlalu dewasa gitu ya. Tapi mungkin pada saat itu bisa diterima oleh masyarakatnya karena mereka juga paham bahwa ini adalah bentuk kritik gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada lah gitu ya pesan moral dalam cerita-cerita pornografi, bahkan harus di-ban gitu ya. Nah, ini cukup menarik ya bagaimana mereka menggunakan media yang berbeda dengan kita sekarang gitu. Kemudian menarik sekali ketika pada abad pembaharuan justru orang tidak begitu tertarik untuk menulis cerita pendek ya karena dianggap kurang bisa mengekspresikan ini gitu ya, hal-hal yang harusnya ditulis gitu ya, dan mereka sebenarnya kurang begitu menyukai cerita-cerita yang yang sepele gitu ya, tapi lebih yang dalam, yang mengandung nilai-nilai tertentu atau yang menggagas perubahan gitu ya. Dan kemudian cerita pendek mengalami peningkatan popularitas di zaman modern. Ini juga terkait dengan kebutuhannya untuk outlet individu untuk memahami gitu ya perubahan yang cukup drastis ya di hidupnya dari masyarakat yang tadinya sangat erat hubungan dan kemudian karena revolusi industri semua mulai masing-masing gitu ya. Dan tema cerita pendek pada zaman ini tidak berkutat pada kisah-kisah erotis gitu ya, jadi nggak full erotis, mungkin ada sisipan-sisipannya tapi tidak mendominasi isi cerita tersebut, dan juga jarang sekali ada kritik terhadap sebuah agama tertentu secara vulgar ya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang kenapa harus begini, kenapa harus begitu, tapi tidak menyoroti misalnya cerita tentang seorang pastor begini-begini gitu ya. Jadi lebih general temanya. Jadi tema yang diambil lebih banyak kisah-kisah humanis, mengkritik ironi sosial, mempertanyakan nilai-nilai rasional, membangkitkan keberanian, dan juga menginspirasi pembaca ya. Jadi message-nya udah beda untuk menginspirasi, bukan untuk mengkritik saja gitu. Jadi demikian Mbak Dian, mohon maaf kepanjangan sepertinya. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik sekali ya. Ini kita berasa terbang ke masa lalu. Teman-teman juga ini ya pasti udah pada nggak sabar nih pengen bertanya-tanya ya. Saya coba bacakan ya. Mungkin dari kolom chat dulu. Yang pertama ada Mbak Ega ya ini. Sebentar, iya Mbak Ega. Mbak Ega atau mau on cam, mau ngomong langsung Mbak Ega silahkan kalau mau bertanya tentang flash fiction. Oke, Assalamualaikum Mbak Rila. Ini tadi di awal-awal banget ya yang jenis-jenis cerita pendek kan ada dikategorikan berdasarkan jumlah kata ya. Tadi dimulai dari 750 kata. Nah itu nggak tahu deh saya salah dengar atau gimana ya yang dulu ya. Ada yang istilahnya flash fiction itu apakah sama dengan cerita mini ini ya? Kalau saya pernah baca flash fiction itu sedikit sekali, bahkan cuma 100 kata gitu, Mbak Rila. Nah, apakah memang ada kategori yang di bawah 750 kata itu atau bagaimana? Ya itu. Terima kasih. Materinya menarik sekali. Terima kasih, Ega. Iya, jadi flash fiction ini bisa dibilang cerpen yang sangat pendek ya. Jadi ada yang bahkan ada yang cuma 280 kata kalau nggak salah.
ini disebutnya kadang-kadang sudden ya, sudden fiction gitu. Jadi kadang-kadang cuman 2 paragraf ya udah selesai gitu. Jadi memang ada cerita-cerita seperti ini di apa namanya yang dituliskan ya oleh para apa namanya. Mungkin ini kalau misalnya tiba-tiba dapat ide gitu ya, tapi ya udah idenya cuma segitu aja, ya udah tulis gitu loh. Nah, itu bisa juga kita kategorikan sebagai flash fiction. Gitu, Ega. Oke, terima kasih. Iya, waktu itu kalau tidak salah ada sayembara semacam membuat flash fiction untuk ini Mbak, skrip film dokumenter yang pendek gitu ya. Jadi ya takjub aja saya tuh ada orang yang bisa nulis sependek itu dengan kalimat yang pendek-pendek, tapi emang apa ya, pemilihan diksinya itu memang tepat gitu ya. Jadi walaupun pendek tuh bisa dipahami ceritanya dan bahkan bisa dibuat film gitu. Itu saya tertarik sekali. Jadi tadi ketika membaca, oh ternyata cerpen bisa sampai 10.000 kata juga gitu. Jadi wah menarik sekali sih. Aku baru tahu juga. Jadi makanya tadi kakunin lagi. Oh jadi bisa ya emang ya cuma dikit. Untuk PR nanti malam ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ega. Kayaknya tadi ada tambahan lagi pertanyaan yang setelah Mbak Ega. Di mana pada penasaran nih Mbak, di mana sih bisa baca cerpen-cerpen zaman begini Mbak? Nemunya di mana begitu ya? Oh, kalau di perpustakaan kampus lumayan banyak ya kalau misalnya punya akses, tapi kalaupun enggak, biasanya project apa ya bacanya Gutenberg, coba cek. Ini dia menawarkan literatur klasik yang bisa dibaca secara online gitu. Jadi ini untuk publik ya. Jadi kita bisa baca berbagai contoh literatur kuno, literatur antik pada zaman dulu. Ya, iya, oke. Sepertinya udah dijawab ya, nanti kita sama-sama cari ya. Kemudian ini ada Aiko ini Bu Rina ya kayaknya ya. Materinya keren banget Mbak Rila, menarik banget dari Mbak Sally. Kemudian, Mam Ica ya? Oh ya, maaf. Kemudian dari Mbak Zahra, Mbak Ri benar-benar kaya pengetahuan buku klasiknya. Aku cuma tahu apa ini, saya juga nggak tahu di Notre Dame ini ya. Kemudian sebentar saya coba bacakan lagi. Mungkin dari grup lain ya. Dari grup lain. Adakah pertanyaan dari sini? Atau teman-teman kalau ada yang mau langsung bertanya, sepertinya belum ada ya dari grup lain ya. Oh ini ada yang nanya Mbak, Mbak Rila ini medsosnya apa ya gitu. Kayaknya pada penasaran nih dengan sosok ini ya Bunda yang serba bisa ini. Dosen ya di Jepang ya beliau seperti ini. Iya dosen Mbak Rila, pengajar di universitas mana Mbak? Saya kok lupa di Waseda atau di mana Mbak? Iya di Waseda University Mbak Ega, Mbak Sally yang nanya ya. Itu sih ada lagi pertanyaan dari yang forum yang di sini. Oh ini ada Mom Ica, ada Aiko, ada Mbak Sally, Mbak Zahra. Oh Aiko itu Mbak Vidya kayaknya ya, Aiko Chang kan, putrinya Mbak Vidya ya. Mungkin kalau ini ya, mungkin bisa kita share sekalian yang tentang ini nih Mbak, follow up membuat cerita pendek ya. Jadi kita langsung ini ya kasih apa ya, kasih pembuka lah ya Mbak, pembuka project kita. Insya Allah kemarin sudah dirapatkan dengan pengurus dan insya Allah kita tertarik sekali dengan proyeknya Mbak Rila ini. Coba saya share konten yang proposal dari Mbak Rila sekalian ya, Kak Rila ya. Iya, silakan. Iya, ini bisa kelihatan kah teman-teman?
Bisa kelihatan ya? Iya, bisa. Oh iya. Nah ini juga mungkin Mbak Rila bisa menjelaskan sedikit tentang introduction-nya mungkin dan karena ini timeline-nya ini ya Oktober sampai Januari. Jadi insya Allah mungkin kita bisa mulai bulan September ya, insya Allah setelah workshop dengan narabahasa berakhir, kita akan melangkah ke project ini gitu ya insya Allah ya. Mbak Rila bisa sedikit menjelaskan project ini mungkin Mbak ke teman-teman ke sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi kalau secara singkat, proyek ini sebenarnya merupakan bagian dari proyek lebih besar ya untuk mendokumentasikan tradisi-tradisi yang mungkin hilang gitu ya karena jarang dipraktekkan gitu ya oleh masyarakat karena bisa jadi karena anak muda kurang tertarik dengan budaya-budaya mereka yang budaya-budaya lokal ataupun juga karena memang tidak dipraktekkan lagi gitu ya karena misalnya bertentangan dengan kehidupan yang lebih modern gitu ya. Jadi kita hanya coba mendokumentasikan misalnya budaya-budaya yang kita anggap baik gitu ya, tapi sayang sekali misalnya susah gitu ya dicari tahu lagi. Misalnya sebagai salah satu contoh, proyek sebelumnya adalah proyek di suku Bajo, di mana masyarakat setempat itu kurang tertarik ya untuk mendokumentasikan asal-usulnya, budaya-budayanya. Jadi yang dibaca oleh orang luar itu adalah budaya-budaya yang dituliskan oleh para penulis asing dan ternyata ketika diverifikasi ya ke sepuh-sepuhnya ternyata salah gitu ya. Banyak yang salah. Jadi banyak yang berdasarkan imajinasi para penulis asing saja. Jadi kita akhirnya mencoba bekerja sama ya dengan beberapa pemuda Bajo, kita mencari tahu lagi misalnya asal-usul atau legenda dari suku Bajo yang ada di Wakatobi. Misalnya salah satunya adalah contoh cerita legenda kembaran gitu ya, kembaran di laut. Jadi seseorang itu lahir dengan kembaran, misalnya satu kembarannya buaya, yang satu lagi kembarannya adalah gurita gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kalem berarti kita gurita, kalau kita ganas berarti kita sebenarnya kembarannya buaya. Jadi kurang lebih ceritanya sebenarnya simpel seperti itu, tapi banyak yang lupa gitu ya, banyak yang anak mudanya juga tidak tertarik dengan yang seperti itu. Jadi iya ya itu budaya kita ya, bukan budaya suku lain ya. Dan itu yang coba didokumentasikan. Nah, salah satu follow up dari kegiatan tersebut adalah proyek ini, di mana saya mau mengundang teman-teman ya, kalau misalnya ada kemarin Mbak siapa ya? Mbak Dian, saya lupa Mbak Gita ya. Mbak Gita ya, Mbak Gita juga teringat dengan tradisi Syawalan ya, gitu ya. Di mana ya Mbak ya? Aku lupa. Di Pekalongan, Mbak. Pekalongan ya, kalau nggak salah di Pekalongan, ya, iya. Membuat lontong besar sekali kayaknya. Membuat lontong besar, iya, rame-rame, iya. Ya, jadi pandemi ini tradisi-tradisi seperti itu tidak bisa dilestarikan dan ya kita tidak tahu pandemi ini seberapa lama dan kalau misalnya ada cerita seperti itu kan bukan nggak mungkin kalau pandeminya sudah selesai, oh ada referensi ini pernah loh ada begini-begini gitu. Jadi ini salah satu tujuan dari proyek ini ya. Jadi nanti yang tertarik kita minta untuk melakukan semacam riset ya, tapi risetnya sebenarnya bukan yang terlalu dalam atau gimana, tapi misalnya interview ke orang-orang sepuh gitu ya, atau orang-orang lokal yang memang budayawan yang tahu tentang cerita tersebut gitu, at least diverifikasi ceritanya. Jadi nanti kita minta untuk menuliskan transkrip interview itu aja. Kemudian silahkan masing-masing penulis boleh berkreasi untuk menginterpretasikan ya ceritanya mau dibuat seperti apa gitu. Apakah Sono Mama diceritakan begitu aja atau mau dimasukkan cerita fiksi gitu ya, itu terserah dari masing-masing penulis. Nah nanti buku ini akan kita cetak sebanyak 100 buah dan akan kita coba distribusikan ke
perpustakaan, sekolah-sekolah dan juga komunitas yang kita wawancara gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya punya kampung halaman di mana dan ada orang-orang yang kita kenal, nah kita bisa wawancara dan mengulas gitu ya beberapa tradisi yang mungkin punya potensi terlupakan gitu ya karena tidak tertulis. Karena di Indonesia itu banyak sekali yang belum tertulis gitu dan inilah yang ingin coba kita angkat gitu. Kurang lebih gitu Mbak Dian. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Dila pengantarnya bagus sekali. Gimana teman-teman pada makin ini ya penasaran ya, nggak sabaran pastinya pengen ikutan project ini. Mungkin ada pertanyaan sedikit tentang upcoming project ini, Mbak. Apakah bisa kita sediakan juga multibahasa begitu? Karena kan ini kita tinggal di sini ya FLP Jepang gitu, bawa nama FLP Jepang. Andaikan kita bisa jika memungkinkan kita juga menyediakan buku dengan bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang begitu, Mbak. Gimana kira-kira Mbak Rila, menurut Mbak Rila? Silahkan. Boleh aja kalau sekiranya ada SDM-nya ya. Kalau misalnya kesibukan dari teman-teman semua masih bisa untuk mengakomodasi, ya silahkan boleh. Iya, berarti tidak ada masalah ya Insya Allah. Sepertinya Insya di Allah sini tidak ada masalah. iya ada Mom Ica, ada Kak Nadia dan teman-teman di sini yang Insya Allah juga siap menjadi editor project ini gitu untuk bahas alih bahasanya gitu kan. Kemudian Siap. untuk bahasa Inggris juga ada Bunda Ros gitu, beliau pengajar bahasa Inggris dan lain-lain. Tentunya sih ini ya kita juga di sini sebagai perantauan kan ini ya bahasa Inggris kita juga pasti sudah bagus, akan tetapi kita kan perlu ini untuk bahasa cerita kan beda ya Mbak ya dengan bahasa abstrak gitu, bahasa apa ya bahasa riset gitu ya. Oke teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi ataupun project ini? Mungkin satu pertanyaan terakhir gitu ya sebelum kita closing. Ada yang ditanyakan? Mbak Vidya, Bunda Rina, Mbak Sally, Mbak Zahra? Aman? Oke, nanti kita mungkin lanjutkan lagi jika ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan lagi, mungkin bisa lanjut ke ini ya di tertulis gitu ya Mbak ya. Tentunya sesuai dengan keluangan Mbak Dila gitu ya. Oke teman-teman kita tutup bersama dulu sharing session kali ini. Mohon maaf tadinya berencana di line tetapi saya lihat teman-teman juga banyak agenda dan pastinya ada yang masih mengerjakan deadline ya. Jadi saya alihkan ke Zoom yang insya Allah kita bisa reply anytime. Insya Allah akan saya upload di Google atau di YouTube FLP di Jepang gitu ya. Oke kita tutup bersama ya dengan bacaan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya sampaikan Mbak ke narasumber tercinta kita, Mbak Rila dan juga teman-teman yang sudah berkenan meluangkan waktu bergabung di Zoom ini. Semoga bermanfaat. Salam. Nggak ada foto, Mbak. Oh iya, yuk kita foto bersama, boleh yuk? Yuk kita on cam kamera yuk. Iya, boleh. Yang nggak bisa ya nggak apa-apa. Yang penting ada namanya. Mbak Rila. Ini kembaran. Mana Mbak Zahra Burina? Mbak Sally? Kita foto bersama yuk. Mom Ica ini juga ini nih tertarik bidang cerita anak-anak ya Mom. Iya betul ya resiko neng esi Mas. Berhubung buku-buku di sini masih minim ya sedikit yang dengan bahasa Jepang. Iya ya Mom. Oke, kita foto bersama ya. Bismillah. 1, 2, 3. Kakak sih mau foto? 1, 2, 3.
Oke, terima kasih Mbak Rila, terima kasih Mom Ica, teman-teman. Makasih ya materinya keren banget. Yuk kita tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Sama-sama Mom. Ya.